Shalom Bapak Ibu. Seperti biasa, mari dengan senyum memberi salam kanan kiri muka belakang, katakan damai sejahtera bagimu untuk berbagi sukacita di hari Minggu, hari Tuhan ini. Yang tidak senyum tolong goyang-goyang biar dia senyum, mengalami sukacita. Tanggal 14 nanti GPIB Markus memasuki usia ke-37 tahun. Lalu 17 nanti puncak acaranya lewat ibadah syukur. Dan khotbah tematis ini adalah rangkaian dari syukur GPIB Markus. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak sekalian, jika saya bertanya, pernahkah saudara melakukan perjalanan panjang, entah mendaki gunung kah, hiking, atau perjalanan antar provinsi yang cukup jauh, khususnya perjalanan darat? Paling tidak saya yakin saudara akan melakukan dua tengokan. Tengokan yang pertama adalah tengokan ke belakang. Saya sebut evaluasi. Sudah berapa kilometer perjalanan itu? Apa yang sudah saya lalui? Adakah hal-hal yang menarik atau tidak menarik di perjalanan itu? Saudara akan melakukan tengokan ke belakang untuk mengevaluasi mengapa A, mengapa B, kok bekalnya tidak cukup misalnya. Saudara akan mengevaluasi, menengok ke belakang untuk melihat berbagai hal mundur kembali tentang perkara-perkara yang sudah saudara lalui. Saya sebut ini tengokan pertama, menengok ke belakang atau evaluasi. Namun, di perjalanan itu, pada titik perhentian yang lain, saudara juga mungkin akan melakukan tengokan ke depan, yang saya sebut dengan orientasi. Berapa kilometer lagi sampai puncak? Apa yang ditargetkan ke depan? Mau prepare-nya bagaimana? Apa yang harusnya dilakukan untuk sampai ke titik itu? Tengokan ke depan adalah tengokan dan upaya saudara berorientasi, memikirkan langkah-langkah tepat apa yang dilakukan ke depan untuk mencapai tujuan. Paling tidak, dalam perjalanan itu ada 1, 2, 3 titik perhentian. Di titik itu saudara buat dua tengokan. Evaluasi, orientasi. Nengok ke belakang atau fokus untuk menatap ke depan pada target orientasi perjalanan lebih lanjut. Hari ini saya mau berbagi kepada saudara tentang satu bangsa yang melakukan perjalanan juga. Perjalanan yang luar biasa menarik, karena perjalanan itu saya sebut sebagai perjalanan yang mengerikan. Mengapa? Karena mereka mengalami rongrongan yang luar biasa pasca memasuki tanah Kanaan di zaman Samuel. Situasi tidak menguntungkan karena ada Filistin waktu itu, zaman raja belum ada. Pasca hakim-hakim muncullah ini Samuel. Wow, mereka mengalami tidak damai sejahtera. Kalau saudara tahu, Filistin itu adalah kerajaan dengan pasukan perang yang sangat kuat pada zaman itu. Dan mereka mengalami kondisi yang tidak enak. Panennya tidak bisa dinikmati, direbut. Mereka mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan ketika Filistin dengan sengaja memporak-porandakan hasil panen, tenda mereka dan seterusnya. Susu dan madu yang katanya dijanjikan Tuhan, nyatanya pada perjalanan-perjalanan menarik di tanah Kanaan itu justru tidak elok, sesuatu yang tidak nyaman. Padahal, dan lebih parah, tolong lihat pasal 6 ayatnya yang ke-21.
Nggak tahu, saudara menemukan sesuatu yang aneh nggak di situ? Pasal 6 ayat 21. Lalu mereka mengirim utusan kepada penduduk Kiryat Yearim dengan pesan, orang Filistin telah mengembalikan tabut Tuhan, datanglah dan angkatlah itu kepadamu. Tabut Tuhan aja direbut, simbol kehadiran Allah diambil. Sengsara kurang apa mereka? Kurang apa sengsara mereka? Maka di perjalanan itu, di Kiryat Yearim, Samuel buat mereka masuk titik perhentian. Di titik perhentian itu, mereka buat dua tengokan yang saya bilang tadi, dua tengokan. Ada apa? Mengapa kegagalan demi kegagalan kami alami? Mengapa sampai Filistin begitu kuat dan sulit dikalahkan? Mengapa tidak damai sejahtera? Lalu tengokan kedua, tengokan orientasi. Mau bikin apa sekarang? Saudara tahu, di Kiryat Yearim itu, di titik perhentian itu dengan Samuel, dua tengokan itu menghasilkan. Pertama, nengok ke belakang, mereka mengevaluasi. Kami sobeking dosa kepada Tuhan. Mereka evaluasi kegagalan ini karena penyembahan berhala yang kami lakukan. Kami tidak pernah bisa menang dan tidak bisa mengalahkan Filistin, sampai tabut perjanjian pun direbut dan diambil. Karena kami kurang ajar dekat Tuhan. Kami hidup penuh dengan dosa. Itu mereka evaluasi loh Bapak Ibu. Wow, itu mengerikan. Samuel tuntun, masih ada satu tengokan. Buat tengokan pertama itu saudara dapat di ayat 3, ayat 4, ayat 5. Sekarang tengokan kedua, mau bikin apa? Nengok ke depan, orientasinya sekarang ke depan bikin apa? Mereka merenung, mereka kemudian merendahkan diri di hadapan Allah. Kami mau bertobat, kami mau mengaku dosa, kami mau merobohkan semua mezbah penyembahan berhala itu. Kami mau mengandalkan Tuhan, kami mau maju berperang, kami akan perang sekali lagi dengan Filistin. Baru tanah buat, dituangkan air sebagai simbol mereka menyucikan dan membersihkan diri. Kami siap berperang. Orientasi ini kami harus memenangkan pertarungan. Saudara tahu? Dua tengokan itu berhasil. Ketika dorang evaluasi dan bikin pertobatan, Alkitab menyebut sesuatu yang luar biasa. Tuhan menjawab mereka. Lihat ayat 9. Lihat ayat 10. Alkitab berkata, Tuhan mengguntur dengan dahsyat. Kocar kacir itu Filistin, amburadul mereka, porak-poranda mereka. Dan kalau saudara baca sampai ayat 14, tabut perjanjian, apa yang direbut dikembalikan. Sampai detik itu dan seterusnya, Filistin tidak punya ruang untuk masuk menghadapi Israel pada waktu itu. Dua tengokan mereka buat, tengokan ke belakang, tengokan ke depan, evaluasi dan orientasi. Tapi ini catatan ketiga saya. Ada satu hal yang dibuat oleh Samuel dan saya sebut itu tengokan ketiga. Ada satu hal yang dibuat oleh Samuel. Kalau Israel cuma menengok dua, ke belakang dan ke depan, Samuel membuat satu tengokan menarik. Tolong lihat ayat 12. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Kalau di IMPA, di pelayanan anak ditanya, apa arti Ebenezer? Umumnya pasti jawab, sampai di sini Tuhan menyertai kita. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Bukan menyertai, menolong kita. Itu keliru Bapak Ibu, Ebenezer bukan itu artinya. Eben itu batu, Hezer itu penolong. Maka Ebenezer berarti batu penolong. Maknanya adalah, aku mau buat pengakuan. Tuhan, sampai di sini engkau menolong kami. Dia letakkan batu.
Ebenezer. Apa maksud saya? Tengokan yang tidak dibuat oleh Israel, mereka cuma dua tengokan. Tengokan ke belakang dan tengokan ke depan. Samuel tambah satu bonus. Apa itu? Tengokan ketiga. Apa itu? Tengokan ke atas. Dia nengok ke atas dan dia bilang, Ebenezer, engkau adalah batu pertolongan. Sampai di sini engkau masih menolong kami. Dia letakkan tang. Dia menyebut satu hal yang penting. Tengokan ketiga adalah pengakuan bahwa kami ada di sini bukan karena kami. Kami ada di sini bukan kuat dan gagah kami. Kami ada di sini bukan karena kemampuan kami untuk membantai dalam peperangan. Kami di sini karena engkau menolong kami. Diletakkan batu. Ebenezer. Tengokan ketiga ternyata tidak kalah penting. Tengokan ke atas untuk bikin pengakuan bahwa peristiwa apapun dalam hidupku, kata Samuel, termasuk pada bangsa yang tegar tengku ini, terjadi karena kemurahan Tuhan yang menolong. Tengokan ketiga, tengokan ke atas. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Sekarang bagaimana saudara bawa dalam kehidupan beriman kita? Bapak Ibu dengarkan, hidup ini adalah perjalanan. Apapun yang saudara lalui dalam hidup, engkau sedang membuat rute tertentu pada langkah tegap atau tertati saudara, itu disebut dengan kehidupan. Karena hidup adalah perjalanan. Ada momen di mana saudara akan mengalami titik-titik perhentian. Tahukah saudara, titik perhentian itu bisa saja vonis sakit. Divonis dokter sakit. Pada sibuknya engkau bekerja, tiba-tiba tang, terduduk di situ. Di titik itu, umumnya orang akan membuat titik perhentian. Mulai merenung, kiapa kang sampai kita sakit, mulai. Atau mulai juga mengawan-awan ke atas. Kurang apa Tuhan, kiapa ngana bikin kita sakit. Ada orang yang mulai, entah di momen itu kemudian, aduh kalau ini sakit enggak sembuh, mau bagaimana anak-anak Kang? Itu orientasi. Di titik itu, di titik kondisi sakit itu titik perhentian. Dan tanpa sadar, saudara sedang buat dua tengokan. Tengokan ke belakang, tengokan ke depan. Saudara yang ulang tahun, itu titik perhentian. Itu momen di mana engkau nengok ke belakang. Apa yang sudah engkau buat dan isi pada perjalanan hidupmu. Dan apa ke depan yang harus engkau buat dalam perjalanan hidupmu. Itu tetap dua tengokan. Di berbagai titik-titik perhentian itu. Karena hidup adalah perjalanan. Termasuk entah musibah, sesuatu yang mendatangkan kemuraman, ataupun hal yang menyenangkan, semua punya momen titik perhentian. Persoalannya, apakah Bapak, Ibu, dan saya memanfaatkan dua tengokan? Tadi pagi, adakah saudara yang menganggap bahwa bangun pagi tadi itu istimewa? Atau itu lumrah? Karena memang dari tidur mesti bangun. Atau saudara membuat itu sebagai titik perhentian. Asal Bapak Ibu tahu, tidak semua orang yang tidur malam bangun pagi. Bukan bangun siang, bukan. Karena enggak bangun pagi berarti bangun siang, bukan, itu kesiangan. Ada orang yang tidur malam, tidak bangun pagi. Dalam pengertian, enggak bangun-bangun. Ada. Memasuki usia ke-20 tahun saya jadi pendeta full time. Aku beberapa kali mengetahui dan sempat memakamkan orang
yang meninggal saat tidur. Makanya pernah dengar kan, saya sudah pernah sampaikan, Beyadeka hafik rohul, into your hands I commit my spirit. Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Itu ucapan kayu salib yang dikutip, yang sesungguhnya juga merupakan doa orang-orang Yahudi yang mama-mamanya ajarkan ke anak-anak kalau tidur, pasti ngomong, Beyadeka hafik rohul, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Kenapa? Orang Israel tahu, kalau dorang tidur, dorang tidak yakin bisa bangun. Karena rohnya bisa kemana-mana. Seberapa banyak pede saudara tadi malam, atau sebentar, tidur dan yakin, rohmu kembali. Itu kelewat pede. Karena ada yang gak balik. Maka bagi saya, titik perhentian yang paling luar biasa adalah bangun pagi. Dan engkau berkata, glory haleluya, modeh ani bahasa Ibraninya, thanks God I am alive. Lalu saudara mulai orientasi, pagi ini mau baking apa? Setelah mundur ke belakang, tidur malamku disertai. Tapi bagaimana mungkin orang bisa mengucap syukur bangun pagi kalau tidur dia tidak berdoa? Atau kalaupun dia berdoa, aminnya besok pagi karena tertidur, pulas. Oh penting, momen sederhana titik perhentian saudara adalah dibangun pagi. Karena hidup yang Tuhan beri adalah anugerah. Kedua, di atas segala sesuatu, jangan lupa bikin tengokan ketiga. Meletakkan Ebenezer dan bilang begini, sampai di sini engkau menolong kami. Aku ada di sini karena engkau. Aku di sini bukan kuat dan gagahku. Maka meletakkan batu Ebenezer itu bermakna nyanyian syukur sebagai penyataan iman. Apa penyataan imannya? Bukan aku Tuhan, tapi engkau yang menolong aku. Berapa banyak orang yang lupa bikin tengokan ketiga, yaitu tengokan ke atas pada penyertaan Tuhan. Kita sibuk orientasi, kita sibuk kemudian evaluasi, kita rancang banyak hal dengan anak-anak kita dan masa depan kita. Kita lupa untuk bilang begini, Tuhan tolonglah kami. Kita lupa untuk bilang, Tuhan ambil alihlah. Supaya ketika engkau sukses, engkau berkata itu karena Tuhan. Ketika engkau gagal, engkau bisa berkata masih ada Tuhan. Kegagalan kekristenan pada titik ini, dia sibuk dengan dua tengokan, dia lupa tengokan ketiga untuk melibatkan Tuhan dalam perjalanan hidupnya. Ini yang kedua untuk dibawa pulang. Yang ketiga dan yang terakhir, kalau begitu Bapak Ibu, jika saudara begitu hafal untuk buat tengokan ketiga, sampai di sini engkau menyertai aku, maka mestinya Bapak Ibu, kita bisa buat penyataan iman itu lebih kuat. Kalau hari ini aku dan bangsaku, kata Samuel, disertai, dan di masa lalu pun pada proses padang gurun engkau menyertai, maka di ujung jalan yang tersembunyi, yang anak-anakku masa depannya masih tanda tanya, di esok hari yang masih misteri, yang 37 tahun gereja ini ada, mau jadi apa ke depan juga masih misteri. Aku mau bilang Tuhan, kalau masa lalu engkau sertai, masa ini aku buat pengakuan engkau yang menolong, maka aku percaya di masa depan, di ujung jalan tersembunyi, engkau pun ada dan masih menolong. Amin. Gitu. Maka tiap pribadi dan keluarga ketika meletakkan batu Ebenezer, penyataan imannya ada dua. Bukan hanya buat pengakuan Tuhan yang tolong kami, tapi juga lebih kuat adalah ke depan itu masih gelap. Di sana masih tertutup. Belum ada kepastian. Tetapi kalau hari ini Tuhan menyertai, aku percaya anak cucuku, usaha dan pekerjaan suamiku, berbagai hal yang saat ini digumuli istriku,
dan misteri yang belum kupaham tentang masa depan, aku percaya ada Tuhan yang akan menolong. Maka semisteri apapun perjalanan hidup itu, Ebenezer tetap terjadi. Engkau dan aku tidak akan gentar melangkah karena tahu kuasa Tuhan selalu ada. Apa buktinya? Masa lalu ada Tuhan, sekarang kulihat ada Tuhan, di sana pun kupercaya akan ada Tuhan. Amin. Saya mau tutup. 37 tahun GPIB Markus. Ini ada di YouTube toh? Jadi semua Jumat bisa lihat lagi nanti, putar lagi. Saya mau tutup. Tengok dong ke belakang dan ke depan. 37 tahun. So baking apa untuk Tuhan, gereja Tuhan ini? Tengok dong ke belakang. Adakah momen dan titik tertentu engkau tidak membuat Tuhanmu, kepala gereja, tersenyum? Evaluasilah. Karena tanggal 14 itu titik perhentian, 17 puncaknya untuk buat tengokan ke belakang. Lalu jangan lupa bikin perencanaan. Mau dibawa kemana ini gereja? Buat orientasi. Tapi jangan lupa bikin penyataan iman. Letakkan batu, jangan usah bawa batu tanggal 17, enggak usah. Pokoknya letakkanlah dalam iman. Pengakuan. Sampai di sini Markus masih disertai Tuhan. Maka 10-20 tahun ke depan Markus pun pasti disertai Tuhan. Selamat ulang tahun. Nanti tanggal 14. Kiranya Tuhan masih beserta saya dan saudara dan menolong gereja Tuhan ini terus bertumbuh. Haleluya. Amin.